warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel yang setia menemani Anda untuk belajar matematika agar menjadi hebat. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari saudaranya, maka Allah akan melepaskan kesusahan-kesusahannya di hari kemudian. Maka dari itu, dalam hidup ini jangan kita mempersulit orang lain. Bila di kemudian hari kita tidak ingin mendapatkan kesulitan demi kesulitan, karena apa yang kita tanam itu yang kita panen. Baik, pada edisi kali ini sahabat Matematika Channel akan melanjutkan menemani Anda dalam pembahasan penerapan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah untuk edisi yang keempat atau edisi yang terakhir. Dan pada edisi ini nanti kita sajikan satu soal yang menantang dan menarik, sehingga tentu Anda penasaran untuk lebih tahu. Maka dari itu ikuti dengan seksama. Namun bila Anda baru bergabung di channel ini atau belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada yang lain. Contoh yang keempat, Andi mendapat tugas untuk membuat model kandang berbentuk persegi panjang yang disekat di bagian tengah sehingga kandang terbagi menjadi dua bagian yang rencananya untuk memelihara ayam dan bebek. Untuk membuat model kandang itu, Andi diberi kawat dengan panjangnya 1,2 meter dan kandang yang akan dibuat berdasarkan model itu harus dapat menampung ayam dan bebek sebanyak-banyaknya. Jika skala model kandang dari ukuran sebenarnya adalah 1:100, tentukan ukuran dan luas kandang sebenarnya. Nah, mari kita bantu Andi untuk menyelesaikan tugasnya ini dengan ilmu matematika, yaitu penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan. Penyelesaian. Nah, kita gambar sketsa kandangnya, model kandang yang dibuat dari kawat oleh Andi. Bentuknya seperti ini. Berbentuk persegi panjang, kemudian disekat tengah. Dan semua ini menggunakan bahan kawat yang diterima oleh Andi tadi dengan ukuran 1,2 meter atau 120 cm. Nah, kita misalnya kawat yang kita gunakan untuk membuat panjang dari model kandang adalah X cm dari tepi ke tepi ini. Kemudian lebar model kandang kita beri nilai Y cm. Kita perhatikan di sini ukuran yang panjangnya sama dengan X cm adalah dua buah, yaitu panjang untuk bagian bawah dan panjang untuk bagian atas. Kemudian kawat yang berukuran Y cm ada 3 buah. Panjang dari semua kawat yang disusun ini adalah sama dengan panjang kawat seluruhnya, yaitu 1,2 meter atau 120 cm. Maka dengan memperhatikan gambar, kita dapatkan bahwa panjang kawat itu dapat kita nyatakan sama dengan 2X ditambah 3Y
sama dengan 120. 2X adalah 2 kali dari panjang model kandang, dan 3Y adalah 3 kali dari nilai lebar kandang yang berupa 3 buah kawat masing-masing panjangnya Y cm. Dan jumlah dari semua kawat ini adalah 120 cm. Maka kita dapatkan sebuah persamaan linear 2 variabel, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 120. Kemudian persamaan ini kita ubah ke bentuk eksplisit. 2X kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 2X. Kemudian setiap suku kita bagi dengan 3, yaitu koefisien Y. 3Y dibagi 3 adalah Y, 120 dibagi 3, 40, dan min 2X dibagi 3 adalah negatif 2/3X. Nah, sudah kita dapatkan hubungan nilai Y dan nilai X, yaitu bahwa Y sama dengan 40 dikurangi 2/3X. Berikutnya, kita tulis fungsi yang menyatakan luas model kandang, yang mana kandangnya berbentuk persegi panjang dengan panjang model kandang adalah X dan lebar model kandang adalah Z. Fungsi luas tidak dipengaruhi oleh nilai Y yang di tengah ini. Kita melihatnya persegi panjang secara utuh. Panjangnya X cm dan lebarnya Y cm. Maka luas model kandang adalah luas sama dengan X dikali Y. Y sudah kita dapatkan bahwa nilai Y sama dengan 40 dikurangi 2/3X. 40 dikurangi 2/3X kita substitusikan ke variabel Y dari fungsi luas. Maka kita dapatkan fungsi luas dari model kandang, yaitu Lx sama dengan X dikali dalam kurung 40 dikurangi 2/3X. Kita kalikan dengan sifat distributif ke dalam kurung nilai X yang di luar kurung ini. Maka kita dapatkan Lx sama dengan 40X dikurangi 2/3X kuadrat. Lx sama dengan 40X dikurangi 2/3X kuadrat adalah merupakan rumus fungsi yang menyatakan luas model dari kandang yang menjadi tugas Adi. Kita sajikan ulang gambar kandangnya dan kita tulis ulang rumus yang menyatakan luas fungsi dari model kandang. Agar luas kandang maksimum, maka nilai X dari rumus fungsi ini harus X simetri dari grafik fungsi luas. Maka X sama dengan XS sama dengan B per min 2A. B adalah 40, yaitu koefisien dari X, dan A-nya adalah negatif 2/3, koefisien dari X kuadrat. Kita substitusikan, maka X sama dengan 40 per negatif 2 dikali negatif 2/3 sama dengan 40 dikali 3/4. Dari mana 3/4? Negatif 2 dikali negatif 2/3 sama artinya negatif 2/1 dikali negatif 2/3. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, hasilnya 4/3. 40 dibagi 4/3, ingat pembagian dengan pembagi pecahan, maka kita nyatakan sebagai perkalian dengan
kebalikan dari pembagi. Kebalikan dari 4/3 adalah 3/4. 40 dikali 3/4. 40 adalah 40/1. Berarti 40 kali 3 per 1 kali 4. Maka sama dengan 120/4. Hasilnya 30. Nah, 30 ini merupakan nilai X. Dan X adalah menyatakan panjang model dari kandang. Yaitu PM sama dengan X sama dengan 30 cm. Berikutnya, Y tadi adalah sama dengan 40 dikurangi 2/3X. Bentuk eksplisit dari persamaan sebelumnya tadi. Dengan nilai X sama dengan 30, kita substitusikan 30 untuk menggantikan variabel X, maka kita dapatkan sama dengan 40 dikurangi 2/3 dikali 30, atau 40 dikurangi 20. Negatif 2/3 dikali 30 adalah negatif 60 dibagi 3. Hasilnya negatif 20. 40 dikurangi 20 sama dengan 20. 20 adalah nilai Y. Dan Y menyatakan lebar dari model kandang. Sehingga lebar model kandang sama dengan Y sama dengan 20 cm. Nah, sekarang sudah kita dapatkan panjang dari model kandang 30 cm dan lebar dari model kandang 20 cm. Sedangkan skala kandang tadi adalah 1/100. Agar kandang dapat menampung ayam dan bebek sebanyak-banyaknya, ukuran kandang sebenarnya adalah panjang kandang sama dengan 30 cm kali 100. Skala 1/100 artinya setiap 1 cm pada gambar mewakili 100 cm ukuran sebenarnya. Kalau panjang model kandang adalah 30 cm, maka panjang kandang sebenarnya adalah 30 cm dikali 100 sama dengan 3000 cm sama dengan 30 meter. Dan dengan cara yang sama, lebar kandang dari lebar model 20 cm, skalanya 1 cm mewakili 100 cm, maka lebar kandang sama dengan 20 cm dikali 100 sama dengan 2000 cm sama dengan 20 meter. Terjawab sudah bahwa ukuran kandang yang akan dibuat berdasarkan model kandang dari yang dibuat oleh Andi menggunakan kawat 1,2 meter adalah panjang kandang sebenarnya 30 meter dan lebar kandang sebenarnya 20 meter. Asik kan? Ya, menantang, mengasihkan, itulah matematika. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kita lanjutkan. Menentukan luas kandang maksimum dari model yang dirancang Andi. Kembali kita tayangkan gambar model kandang dan juga rumus fungsi luasnya. Dengan rumus fungsi luas Lx sama dengan 40x dikurangi 2/3x kuadrat, luas kandang maksimum dari model yang dirancang Andi adalah merupakan nilai optimum dari fungsi luas. Maka luas maksimum dirumuskan B kuadrat min 4AC per min 4A. Sama dengan B-nya 40, kita substitusikan menjadi 40 kuadrat, dikurangi 4AC
A-nya negatif 2/3 dan C-nya 0. Kita substitusikan di sini. Per min 4A, A-nya negatif 2/3. Kita hitung. 40 kuadrat adalah 1600 ditambah 0, berapapun bilangan dikalikan 0 hasilnya 0, per positif 8/3. Ingat, ini adalah negatif 4/1 dikali negatif 2/3. Kemudian pembagian 1600 dibagi 8/3 kita nyatakan sebagai perkalian 1600 dikali 3/8 sama dengan 600 cm persegi. 600 cm persegi ini merupakan luas model kandang yang dibuat Andi dengan menggunakan kawat. Karena skalanya adalah 1:100 itu untuk skala linier, sedangkan luas adalah hasil perkalian panjang dan lebar, maka luas sebenarnya adalah 600 cm persegi dikali 100 kuadrat. 100 kuadrat ini mewakili panjang dikali 100 dan lebar dikali 100. Jadi hati-hati ya ketika diketahui skala ditanyakan luas sebenarnya, mengalihkannya bukan dengan pembanding skala, tetapi pembanding skala itu harus dikuadratkan. Hasilnya adalah 6 juta cm persegi, sehingga luas kandang sebenarnya yang dapat menampung ayam dan bebek sebanyak-banyaknya adalah 600 meter persegi. Atau cara lain, karena panjang kandang sudah diketahui untuk ukuran sebenarnya adalah 30 meter dan lebar kandang yaitu nilai Y untuk ukuran sebenarnya adalah 20 meter, maka luas kandang maksimum yang sebenarnya dapat kita tulis dengan rumus luas panjang kali lebar dengan menggunakan ukuran panjang dan lebar sebenarnya yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 30 meter kali 20 meter hasilnya 600 meter persegi. Jadi luas maksimum kandang adalah 600 meter persegi. Tetapi cara dua ini hanya bisa kita lakukan ketika nilai panjang dan lebar sebenarnya sudah kita dapatkan, yaitu melalui proses nilai sumbu simetri terlebih dahulu. Kalau itu belum kita temukan atau tidak ditanyakan di dalam soal, maka kita bisa langsung menggunakan rumus nilai optimum. Oke, demikian ya. Selesai. Oke, di akhir sesi dari pembahasan soal penerapan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah, saya berikan tugas mandiri untuk uji kemampuan. Silakan Anda screenshot dan Anda kerjakan di buku latihan kalian. Selamat mencoba dan sukses buat Anda. Baik, demikian pembahasan soal kita untuk edisi yang terakhir dari soal penerapan fungsi kuadrat dalam pemecahan masalah, sekaligus mengakhiri pembahasan materi fungsi kuadrat. Berbagi kebaikan untuk sesama adalah amal soleh, insya Allah. Sampai berjumpa kembali di topik pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.